Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama boleh bersyukur kepada Tuhan kita, Allah yang kita sembah, Allah yang kita junjung tinggi, dimanapun kita berada, baik di tempat ini, di Gedung Serbaguna, ataupun juga secara live streaming di YouTube. Kiranya kasih karunia Tuhan terus menyertai kita, sehingga kita boleh berfokus kepada Tuhan dalam penyembahan dan pujian ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Ingat terus, kita akan terus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Satu hal, turut berduka cita atas meninggalnya oma dari Silvi dan sudah dimakamkan kemarin. Kiranya keluarga besar terus dihiburkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati kita, kiranya Tuhan mempersiapkan kita untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh boleh membuka mata kita, dan karya tangan yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, semakin kita boleh dapat mengenal Dia untuk menjadi penyembah-penyembah Dia. Mengenalmu menjadi pujian bagi kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Bila kubuka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita duduk kepala bersama-sama.
Mari kita bersama-sama menyerahkan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Di saat pagi hari ini, ketika kita datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh biarkanlah kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita boleh mengenal siapa Allah kita yang kita sembah. Dengan kerendahan hati mari kita minta supaya Tuhan melayakkan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau. Mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Tuhan, aku ingin mengenal-Mu Tuhan. Aku ingin mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu. Karena Engkau adalah roh, kami boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah sungguh-sungguh Kau menyatakan kehendak dan rencana-Mu di pagi hari ini Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh merasakan betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau di saat kami beribadah kepada Tuhan. Bahkan setiap puji-pujian yang kami naikkan sungguh-sungguh adalah pujian dari dalam hati kami untuk menyembah dan mengagungkan Engkau. Bahkan ketika firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Daniel Muksin, Tuhan urapi hamba-Mu supaya setiap kata-kata pesan yang disampaikan adalah pesan dari Allah melalui hamba-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami menikmati pesan Tuhan. Kami boleh dapat mengerjakan dan melakukan sebagai pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Sungguh-sungguh Engkau adalah kekuatan kami. Sungguh-sungguh Engkau adalah keselamatan kami. Engkau gunung batu kami. Kami rindu untuk terus mengagungkan dan mengagungkan Engkau. Karena kami mau selalu bersyukur. Karena cinta-Mu begitu besar buat kami. Dari awal sampai akhir. Kami percayakan ibadah kami. Amin. Kita tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita dengan bersukacita, bersorak-sorai. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah kekuatan kita. Tuhan Allah kita adalah mazmur kita. Sehingga dengan kekuatan Dia gunung batu dan keselamatan, kita boleh bersyukur bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Biarlah boleh menjadi pujian sukacita kita bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Pujikan dengan penuh dengan sorak-sorai, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Rasa syukur kita kepada Tuhan kita, karena walaupun bumi bergoncang, gunung beranjak, kasih setia Tuhan tidak pernah lalu daripada kita. Di tengah-tengah PPKM yang ada, yang masih terus berlangsung, kasih setia Tuhan tetap boleh senantiasa ada dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Bapa Surgawi memeliharaku menjadi lagu tema kita. Jadi boleh menjadi kekuatan bagi kita, karena kita hanya bisa berharap hanya kepada Tuhan. Di ngarai, di laut, topan, tetap Bapa Surgawi memelihara kita. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau waktu laut mendung,
dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau waktu Lot mendru, dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau waktu Lot mendru, dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku. puji Tuhan, Bapa surgawi memelihara kita. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Muksin. Firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat yang ke-33 yang menjadi ayat kunci bagi kita bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kita mulai 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Muksin. Kita akan mempersiapkan pujian persiapan firman. Aku datang dan ku bersujud di hadapan Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan biarlah mengubah sikap hati kita, menjadi kekuatan di saat kita jatuh, memenuhi bejana kita, karena kita rindu firman Tuhan tersampaikan dalam hidup kita. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku. Kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita mempersiapkan hati kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapan Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati kita. Firman-Mu
yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita katakan sekali lagi, aku datang dan ku bersujud di hadapan Tuhan. Datang Yalah, sungguh-sungguh ketika kita bersujud di hadapan Tuhan, kita boleh merasakan kuasa hadirat Tuhan, sehingga mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama untuk membuka mata hati kita, supaya kita boleh menikmati firman Tuhan, firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, mengubah hidup kita, menguatkan kehidupan kita, memenuhi bejana kita, menjadi kekuatan untuk melakukan tugas kita sebagai umat-umat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkuasa atas diri kami masing-masing, supaya Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Engkau menguatkan kami, menegur kami, menasihatkan kami, bahkan Engkau menghibur kami. Bapa, terima kasih, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk undangannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya senang sekali ke sini karena dingin sekali. Nah, cuacanya enak. Nah, kita akan melihat ayat yang sering sekali menjadi tema kita. Ayat yang sering menjadi kita ingat terus akan firman Tuhan ini, dan kita akan belajar di dalamnya apa maksud Tuhan mengenai jangan kamu khawatir. Mari kita buka Matius pasal 6, kita baca ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Saya akan baca ayat yang ke-25 yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Matius pasal 6, 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan hendak kami makan? Apakah yang hendak kami minum? Apakah yang akan hendak kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini judulnya menarik. Kalau dilihat natsnya itu ada LAI memberi judul hal kekhawatiran. Dan di sini Yesus mengungkapkan menggunakan tiga kali kalimat untuk tidak khawatir. 3 kali berarti itu penting. Ya, kalau sesuatu yang diulang-ulang penting. Jadi kalau misalnya saudara ketemu dengan bos bilang, ini jangan taruh di sini lagi, sekali kan. 2 kali bos bilang jangan taruh sini lagi, 3 kali itu penting sekali, itu mesti diingat-ingat supaya kita nggak lupa. Nah, Yesus bilang jangan khawatir 3 kali. 3 kali dibilang jangan kamu khawatir. Berarti ini penting sekali bagi kita. Dan ini adalah kalimat perintah. Bukan saran. Ini perintah, bukan saran. Kenapa perintah? Jadi coba pikir siapa di antara kita yang bisa tidak khawatir. Kalau misalnya pandemi lah ini, dalam pandemi kan kita berpikir bagaimana ini kapan selesai. Gak bisa lepas ya. Nanti kalau anak kita sudah jam 11 malam belum sampai rumah, belum pulang, suami kita belum pulang, mestinya jam 9 udah pulang, jam 11 belum pulang, khawatir nggak? Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Ini Tuhan nggak benar nih. Nggak mungkin nggak khawatir. Kita akan belajar dari situ bagaimana saya tidak khawatir akan apapun. Juga kalau istri kita sakit, suami kita sakit, dan kata dokter, ini parah sakitnya. Apa nggak khawatir? Khawatir ya. Kita semua khawatir. Tapi maksud Tuhan apa? Kamu jangan khawatir. Kita mesti lihat ada sesuatu yang dimaksud Tuhan, jangan khawatir. Saudara perhatikan, khotbah di bukit, pasal 5, 6, dan 7, itu diberikan kepada orang-orang percaya. Pasal 5, 6, dan 7, itu semuanya ditujukan kepada setiap anak Tuhan, bukan kepada orang yang tidak percaya. Oke? Semuanya ditujukan kepada kita. Semua perintah di dalam khotbah di bukit itu hanya ditujukan bagi orang percaya. Dan kalau dia bilang tentang kekhawatiran, kita akan melihat ke atas apa maksud Tuhan ketika dia bilang tidak khawatir. Nah, kata khawatir sendiri memiliki makna positif. Sebenarnya jangan bilang jangan khawatir itu hal yang bersifat negatif. Misalnya gini, dalam Filipi pasal 2 ayat 19 dan 20 disebutkan di situ. Tetapi dalam Tuhan Yesus ku berharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Kepada orang Filipus, Paulus, aku akan mengirim Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang pun yang sehati sepikir dengan dia, yang bersungguh-sungguh
memperhatikan kepentinganmu. Lihat kata, bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu itu sama dengan kata khawatir yang dipakai oleh Yesus. Jadi Timotius memperhatikan jemaat Filipi. Khawatir dengan jemaat Filipi. Jadi kalau pendeta khawatir dengan jemaatnya, artinya pendeta ingin memperhatikan keperluan, kebutuhan rohani, persoalan yang dihadapi oleh jemaatnya. Jadi itu positif. Apa enggak boleh seperti itu? Boleh. Jadi pengertian khawatir harus dipakai dalam pengertian yang positif. Aku khawatir jangan-jangan dia seperti itu. Jadi bukan berarti selalu dikonotasikan dengan hal yang bersifat negatif. Contoh lain, coba lihat gini. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-33. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-33. Lihat di situ. 1 Korintus 7:33. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya mereka pada perkara Tuhan. Saya tidak ingin melihat apa maksud Paulus di situ. Kita nggak usah ngomong gitu. Apa sih Pak maksud Paulus? Kok orang yang beristri memusatkan perhatian pada perkara duniawi? Lihat kata memusatkan perhatian. Ada memusatkan perhatian kepada perkara duniawi, ada yang memusatkan perhatian pada perkara sorgawi. Memusatkan perhatian itu kata yang sama dengan kata khawatir. Jadi begini saudara, kalau saudara khawatir akan hidup saudara, khawatir apa yang Anda saudara makan, saudara nggak bisa fokus kepada yang lain. Benar apa enggak? Coba lah, kalau saudara memikirkan apa yang akan saya pakai, apa yang akan saya minum, bagaimana nantinya hidup saya, saudara pasti tidak akan pikirkan yang lain. Makan nggak enak, benar kan? Belajar nggak bisa belajar. Karena fokusnya kepada kekhawatiran, bukan kepada belajar itu, bukan kepada pekerjaan. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Kekhawatiran itu mengandung makna positif. Jangan pikir itu memiliki makna negatif. Jadi maksud Paulus ketika orang yang memiliki istri, memiliki suami, salah nggak memikirkan itu istri suami? Nggak salah sebenarnya. Tidak salah, tapi kalau ada orang yang lebih mementingkan perkara duniawi, dia tidak akan fokus kepada perkara surgawi. Itu maksudnya. Kalau ada orang mementingkan perkara surgawi, maka perkara rohaninya, perkara duniawinya tidak akan dia perhatikan. Fokusnya kemana? Fokus kita kemana? Jadi itu maksudnya. Jadi khawatir bukanlah sesuatu yang salah bila ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Nah, apa maksud Tuhan ketika dia mengatakan kamu jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai, apa yang hendak kamu minum. Apa yang kamu khawatirkan dari situ? Maksudnya adalah, coba kita lihat ayat 19. Ayat 19 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ada dua perkara pusat perhatian yang difokuskan manusia. Pertama, apakah dia fokus kepada mencari harta di surga atau dia fokus mencari harta di dunia? Kan gitu kan? Maksudnya gini, kumpulkan bagimu harta
di surga. Jangan kumpulkan bagimu harta di dunia. Bagi orang yang mengumpulkan harta di dunia, dia akan selalu khawatir dan tidak cukup. Ini maksud Yesus. Masuk akal, saudara. Karena banyak orang lebih khawatir dia tidak makan apa, dia bisa dan nanti makan apa, lebih khawatir nanti dia pakai apa, lebih khawatir nanti dia minum apa daripada apakah dia masuk surga atau tidak. Coba, saudara khawatir nggak masuk surga atau tidak? Kita lebih khawatir dengan makanan. Kita lebih khawatir nanti uang kita cukup apa enggak. Coba pikirkan, waktu saudara meninggal, saudara bertemu dengan Tuhan. Apa yang saudara bawa kepada Tuhan? Itu maksudnya, nanti, gini loh, kita nabung buat masa depan kita, benar kan? Salah enggak? Tidak salah, saudara. Silakan nabung buat masa depanmu. Tapi coba fokus juga kepada perkara-perkara surgawi. Nanti kita sudah tua, kan ada tabungan. Benar kan? Pensiun kita ada tabungan. Salah enggak? Tidak salah. Tapi apakah saudara mencari harta di surga? Supaya ketika kita menghadap Tuhan nanti, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, sebanyak ini yang bisa aku kumpulkan untuk kupersembahkan kepada Tuhan. Pikir gini, saudara, umur kita itu sampai berapa sih? Ada kemarin saya baca di media, ada seorang bapak umur 140 tahun. 140 tahun. Harapanmu apa, Pak? Mati. Udah capek. Jadi paling-paling 140 tahun. Saudara mau kumpulkan uang sebanyak apapun, umur paling tua 140 tahun. Kita khawatir umur kita yang 140 tahun itu usianya. Kita khawatir, anggap saja kita pensiun umur 60. Kita mati umur 80. Kita khawatir 20 tahun kita pensiun, kita makan apa. Sementara hidup kita kekal di sana ribuan tahun, kita nggak khawatir. Itu maksud Tuhan. Jadi coba kumpulkan bagimu harta di surga. Apa maksudnya, Pak Pendeta? Lihat di sini. Pasal 5, pasal 6, pasal 7 itu perintah-perintah Tuhan yang harus ada, yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang percaya. Lemah lembut, berbahagia orang lemah lembut, yang murah hatinya, yang suci hatinya. Itu yang seharusnya ada dalam diri kita. Karakter seperti itu yang mesti kita timbul sebagai anak-anak Tuhan. Mestinya ada. Itu maksudnya mengumpulkan harta di surga, berbuah melayani Tuhan, menghasilkan buah bagi pekerjaan Tuhan. Jangan hanya berpikir tentang kehidupan kita yang singkat ini, padahal setelah itu nggak terhingga waktu kita di surga. Benar nggak? Coba pikirin itu. Toh akhirnya mati juga kan? Lebih baik kita tidak punya apa-apa di sini daripada di sana kita tidak punya apa-apa. Benar? Coba pikir itu. Fokusnya kita kemana? Fokusnya kita ke harta duniawi atau ke harta surgawi? Ini yang Tuhan mau. Supaya saudara lakukan. Ya, bukan berarti saudara nggak usah nabung, Pak. Karena sekarang kita coba nggak usah kerja aja lah. Yang penting kita cari harta di surga. Enggak seperti itu, saudara, terjemahannya. Kalau saudara baca Alkitab, mesti baca Alkitab secara keseluruhan. Kalau orang tidak bekerja, jangan makan, kata Alkitab kan begitu. Kita diberi Tuhan hikmat. Enggak ada salah kumpul duit, tidak ada salah.
Tapi coba pikir, apakah itu yang menjadi fokus hidup saudara, harta di dunia ini atau harta di sana? Nah sekali lagi, umur berapa sih kita sampai usia kita? Kita kumpulkan uang ratusan juta, toh kita tinggalin. Yang kita berakibat kekal di sana, kita nggak pikirkan. Jadi itu maksudnya, jadi tidak khawatir itu adalah, jangan kamu khawatir adalah kamu harus berfokus kepada apa yang Tuhan mau. Jangan kamu khawatir tentang apa yang hendak kamu pakai dan kamu bahkan. Karena di situ disebutkan semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal kamu punya Tuhan, maksudnya. Kamu punya Tuhan, mereka tuh nggak punya Tuhan, mereka nggak tahu tujuan hidup mereka tuh kemana. Mereka nggak tahu. Apakah mereka nanti mati masuk surga atau nggak tahu, mereka nggak pikirin itu. Tapi kamu punya Tuhan, kamu punya Bapa. Nanti di sana hidup kita ada. Itu yang mesti kita pikirkan. Mereka tidak pikirkan itu. Kalau saudara anak Tuhan, saudara harus pikirkan ke sana. Jadi jangan kamu khawatir, 3 kali penting bagi Tuhan, dia mengucapkan 3 kali itu supaya kita fokus. Bahwa nanti akhirnya toh kamu sama aku. Gitu loh maksudnya. Toh kamu nanti sudah selesai di dunia ini bareng aku. Lalu kamu bawa apa? Selamanya di sana. Bawa apa? Persiapan apa di sana? Ngerti? Itu maksudnya. Kita bandingkan seperti itu. Yang kedua, kekhawatiran adalah dosa bila kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Ini yang maksud Tuhan, kamu tuh punya Bapa di surga yang memelihara hidupmu. Ada satu paham yang disebut dengan deisme. Paham deisme ini dia mengatakan begini, Allah menciptakan segala sesuatu alam semesta ini lalu ditinggalkan begitu saja. Setuju nggak? Dia tidak pelihara. Dia bilang gini, ini matahari dia taruh di sini, terus planet-planet dia taruh sini, dengan hukum fisika mereka berputar melingkari matahari. Udah itu kan otomatis melingkar. Apakah Allah menciptakan segala sesuatu dan membiarkannya begitu saja? Tidak. Apakah Allah menciptakan saudara, menghendaki saudara lahir di dunia ini tanpa dipelihara? Tidak. Deisme salah. Jadi kalau saudara yakin Allah menciptakan dunia ini, menciptakan alam semesta dan dipelihara oleh Tuhan, maka saudara pun harus yakin Allah menciptakan saya dan Allah akan pelihara saya. Gitu kan? Kecuali saudara bilang, Allah nggak adil, dia cuma buat saja terus biarin. Enggak. Dia nggak seperti itu. Dia menciptakan saudara, menghendaki saudara lahir di dunia ini, lalu menyelamatkan saudara. Lalu sini, yuk, aku akan menyelamatkan hidupmu. Kau jadi percaya kepadaku. Sudah? Ya sudah. Makan-makanlah sendiri. Minum-minumlah sendiri. Carilah sendiri. Seperti itukah Tuhan? Lalu kenapa kita takut akan hidup kita? Percaya enggak Tuhan pelihara hidupmu? Masih khawatir enggak? Nah ini susah. Percaya Tuhan pelihara. Tetapi khawatir. Nah ini cukup aneh. Tuhan bilang begini. Pandanglah burung-burung di langit, ayat 26, yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung itu punya tanah enggak untuk ditanam?
Tidak ada. Ini saya pakai ilustrasi ini, mungkin saya salah, tapi ini burung jalak. Begitu Pak Tony? Tidak tahu juga. Ini burung jalak, katanya jenisnya jalak gitu. Jadi dia makan itu parasit yang di dalam yang ditumbuh di tubuh hewan lain yang besar, seperti badak, kerbau itu. Burung ini dia makan di situ, terus dia pulang. Dia pulang, dia tidur, malam-malam dia tidur, pagi-pagi happy, nyanyi happy. Dia nggak pernah diskusi sama keluarganya. Kerbau masih ada nggak ya? Badak masih ada nggak ya? Kalau nggak ada kita makan apa? Dia mah happy saja. Kan Allah sudah menyediakan meja makan buat dia, yaitu tubuh kerbau dan tubuh badak. Dia bisa makan di situ. Burung elang, meja makannya segede apa? Dia bisa nangkep ikan di laut menjadi makanannya. Dia bisa nangkep banyak makanan. Seluas dunia ini, itulah meja makannya. Tuhan bilang, kalau burung Tuhan pelihara kayak gitu, kamu gimana? Apakah Tuhan tidak khawatir kalau kamu lapar? Pasti Tuhan pikirkan. Kita takut Tuhan tidak memberi kita makan. Benar? Jadi apa yang kita takutkan? Kita tuh khawatir begini, saudara. Yang kita takutkan itu adalah keinginan-keinginan kita yang tidak dipenuhi, tidak terpenuhi. Coba lihat ayat-ayat ini. Jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan, yang kamu minum, kamu pakai. Cuma 3 itu. Ya. Dia nggak ngomong jangan khawatir akan handphonemu. Ada ngomong gitu? Enggak. Dia tidak ngomong jangan khawatir akan mobilmu. Enggak ngomong. Dia tidak bicara. Dia ngomong jangan khawatir tentang kebutuhan-kebutuhan pokokmu. Tuhan akan cukupkan. Kebanyakan kita hanya berpikir tentang kebutuhan-kebutuhan pokok. Nanti yang lain itu Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, jadi saudara, kalau burung dipelihara oleh Tuhan, dan dia mengatakan, burung dipelihara oleh Tuhan, apalagi engkau. Dan dia berkata gini, coba lihat, bunga yang di padang didandani oleh Tuhan dengan keindahan. Coba lihat, perhatikan ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu dari bunga itu. Bunga didandani oleh Tuhan. Bunga didandani oleh Tuhan. Dan kita lihat di situ, tubuhmu lebih penting daripada makanan. Hidupmu lebih penting daripada pakaian. Benar kan? Mana yang lebih penting? Saudara, kehilangan baju atau kehilangan nyawa? Nanti kalau misalnya jalan-jalan ditodong oleh orang, serahkan bajumu atau kamu ditodong, kamu dibunuh. Ya, kasih aja baju. Kita kan masih bisa jalan kaki tanpa pakai baju. Walaupun dibilang orang gila gitu. Tapi kan masih hidup. Hidupmu lebih penting daripada pakaian.
tubuhmu lebih penting daripada makanan. Perhatikan gini saudara. Tuhan Yesus melihat saudara dan dia turun ke dunia menyelamatkan hidupmu. Dia rela menyerahkan nyawanya supaya saudara punya hidup. Supaya saudara punya hidup. Kalau dia menyerahkan nyawanya supaya saudara punya hidup, makanan itu adalah hal yang sepele bagi Tuhan. Tubuhnya aja diserahkan, nyawanya saja diserahkan. Siapakah di antara saudara yang karena kekhawatirannya bisa menambah sehasta pada jalan hidupnya? Satu hasta itu kira-kira 40-45 senti. Satu hasta. Kalau kita khawatir, maka hidup kita lebih panjang. Hah? Serius? Enggak. Yang membuat hidup kita lebih panjang siapa? Tuhan. Jangan meletakkan panjang tidaknya usia saudara pada kekhawatiran-kekhawatiranmu. Tapi bergantunglah kepada si pemberi hidup itu. Kepada Tuhan. Jadi habis keluar dari sini, tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu. Tuhan bilang, kamu pasti aku beri makan. Coba lihat binatang di dalam taman safari. Pikir nggak dia besok makan apa? Dia nggak pikir, aduh duitku tinggal berapa. Yang memikirkan itu pemiliknya. Benar ya Pak Tony? Pemiliknya nih, saudara milik siapa? Saudara milik siapa? Biar Tuhan yang pikirkan saudara makan apa. Tidak perlu khawatir. Bukan sekali lagi, bukan berarti saudara tidak bekerja. Lihatlah burung-burung seperti burung apa tadi itu. Dia mesti terbang dulu, cari badaknya, terbang dulu cari kerbaunya. Dia harus korek-korek dulu, lihat di mana ada kutu dan dia makan di situ. Lihatlah burung elang yang terbang tinggi dan dia melihat di mana ada ikan. Dia mesti mengitari danau, mengitari laut. Dan lihat kalau ada ikan, kalau ada tikus, dia cari, dia mesti menunggu, dia dapat makan. Dia kerja. Saudara mau, Tuhan mau saudara kerja, bukan males. Tapi di sisi lain, tidak perlu takut. Di sisi lain, saudara tidak perlu takut. Karena Tuhan yang memelihara hidup saudara. Tuhan yang menjaga hidup saudara. Kita melihat Mazmur pasal yang 139 ayat yang ke-16. Mazmur 139 ayat 16 ada di itu ya, ada di slide-nya. Mazmur 139 ayat yang ke-16 ini firman Allah yang hidup. Sebelum saudara lahir, Engkau Tuhan telah melihat aku. Sebelum aku mulai bernafas, Engkau telah merencanakan setiap hari hidupku. Setiap hari aku tercantum dalam kitab-Mu. Jadi gini, sebelum saudara lahir, Tuhan sudah tahu nama saudara lahir di mana, perjalanan hidup saudara sudah Tuhan tahu, rancangan-rancangan Tuhan itu Tuhan sudah tahu terhadap saudara. Dia sudah merancangkan itu, tinggal ikuti saja. Kenapa kita mesti takut? Kalau Dia yang menjamin segala sesuatu, tidak perlu takut. Jadi tadi yang pertama kita lihat kekhawatiran, jangan khawatir adalah sebuah perintah. Supaya saudara fokus kepada hal-hal yang bersifat surgawi daripada bersifat duniawi. Ya kan? Terus yang kedua, saudara lihat di situ bahwa
kita tidak boleh meragukan pemeliharaan Tuhan. Kita berdosa kalau meragukan pemeliharaan Tuhan. Berdosa. Emang di kita waktu khawatir gitu, jadi seolah-olah Tuhan bilang begini, kamu gak percaya ya aku bisa pelihara hidupmu? Kecewa ya? Kamu gak percaya aku bisa pelihara hidupmu? Seperti itu Tuhan mau. Supaya kita terus bergantung sepenuhnya kepada Dia. Yang ketiga, kita lihat di situ yang ketiga, kita punya Allah yang peduli terhadap kebutuhan kita. Dia peduli. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi lihat di situ. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu perlu itu semua. Bapamu tahu kamu perlu itu semua. Bapa di surga tahu saudara perlu di situ. Ada dua orang di situ disebutkan, orang yang mengenal Allah dan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah meletakkan jaminan hidupnya pada harta duniawi. Orang yang mengenal Allah meletakkan jaminan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia mengatakan Allah tahu bahwa aku memerlukan semuanya. Kalau Allah tahu, berarti Allah akan beri. Benar tidak? Kalau Allah tahu, Allah akan memberi. Ada contoh dalam Alkitab tentang orang seperti ini. Lihat, Lukas pasal 12 ayat 13. Coba buka Alkitab saudara, tidak ada di slide. Lukas pasal 12 ayat 13 tentang seorang yang minta Yesus untuk dapat menjadi hakim dengan saudaranya. Lukas pasal 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus menjawab, kata Yesus kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim dan pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung kepada kekayaannya itu. Kepada siapa? Sudah bergantung. Kepada Tuhan. Dia kemudian memberikan sebuah ilustrasi. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka sebuah perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan harta hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan lebih besar, dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Dan perhatikan ini. Sesudah itu, ini yang salah. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Tapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Maksudnya, Tuhan berkenan mencabut nyawa seseorang. Sekalipun dia punya banyak harta. Karena hidupnya bukan bergantung kepada harta itu. Tapi bergantung kepada Tuhan, si pemberi hidup. Tuhan pelihara saudara. Tuhan tahu. Bahkan sebelum saudara menangis, saudara tidak tahu besok mau makan apa. Tuhan sudah tahu.
Waktu saya di Salatiga, kumpul dengan banyak pendeta di situ, dan dia tanya, "Pak, dari mana?" Saya dari Gereja Baptis Grogol, waktu itu masih di Grogol. "Pak, saya dulu punya pengalaman dengan orang Gereja Baptis Grogol." "Bagaimana, Pak?" "Saya tidak tahu, Pak. Saya waktu itu malam-malam anak saya nangis, lapar, tidak punya susu. Kami tidak punya uang untuk beli susu. Malam, Pak, jam 12 malam. Kami tidak punya apa-apa. Kami menangis karena anak kami tidak punya makan." Kan lebih menyakitkan anak lapar daripada kita lapar. Ini perasaan orang ini seperti itu. Pendeta dia. "Anak kami tengah malam lapar, kami tidak punya susu untuk memberi makan kepada anak kami. Kami berdoa saja. Jadi kasih minum teh manis supaya ini." Tapi jam 12 malam lewat, ada orang ketok pintu. "Pak, saya bawa susu." "Loh, Bapak siapa?" "Saya, Pak, dari Gereja Baptis Grogol." Dia pergi ke Jawa, dan dari jalur utara dia sengaja belokkan ke selatan menemui Bapak ini untuk kasih susu. "Saya tidak tahu, Pak, siapa yang menggerakkan saya. Padahal saya lewat jalur utara, tapi Tuhan gerakkan saya ke selatan, ketemu Bapak. Saya mau kasih susu, jam 12 malam. Saya dari Grogol, Pak. Saya tahu Bapak kan pernah dulu menjadi tamu di sana." Bapak ini terdiam, menangis. Jam 12 malam dia cerita ke siapa? Kecuali kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang dibutuhkan Bapak itu. Jam 12 malam dia tidak punya susu, tapi mungkin jam 6 sore Tuhan sudah menggerakkan seseorang untuk pergi ke rumah dia. Tuhan tahu yang saudara butuhkan. Tinggal Tuhan bilang, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah." Bagaimana saudara tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan, tapi saudara minta kepada Tuhan supaya Tuhan pelihara? Kalau saudara percaya kepada pemeliharaan Tuhan, maka saudara akan mencari apa maunya Tuhan ketimbang kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Benar kan? Aku tidak tahu Tuhan aku makan apa. Yang aku tahu, Tuhan pelihara hidupku. Maka sekarang aku akan memberikan hidupku sepenuhnya kepada Engkau. Dan aku tahu di meja makanku akan tersedia makanan. Nah, Tuhan yang pelihara hidupku. Jadi Tuhan mau saudara fokus kepada Dia. Urusan makanan biar Dia yang bereskan. Amin. Mari kita berdoa. Nah, saya tidak tahu pergumulan saudara. Mungkin di antara saudara ada beberapa orang yang diliputi dengan kekhawatiran. Mungkin. Tapi biarlah firman Tuhan ini menolong saudara untuk dapat lebih dekat kepada Tuhan. Kalau saudara punya pergumulan, biarlah saudara naikkan itu kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan, kamu jangan khawatir akan apapun juga. Naikkanlah doa kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Berdoalah kepada Tuhan. Saya tidak tahu pergumulanmu. Saudara khawatir apa? Mungkin bukan khawatir makanan. Mungkin khawatir penyakit. Mungkin khawatir masa depan. Mungkin khawatir tagihan-tagihan atau apapun. Saudara bisa naikkan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, Bapamu tahu kamu memerlukan itu.
Sudah berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan menguatkan kami. Bapa pelihara kami, karena Bapa tahu apa yang kami butuhkan. Seharusnya kami tidak perlu takut. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Mengumpulkan harta di surga. Tolonglah anak-anak-Mu Bapa dalam ruangan ini. Setiap doa yang mereka naikkan kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Bapa terima kasih. Mari kita berdiri saudara. Nyanyikan lagu ini. Saudara sudah tahu Allah pelihara hidupmu. Tuhan menjagamu. Tuhan menyediakan yang terbaik bagimu. Baiklah sekarang kita bernyanyi, berdoa, menyanyikan nyanyian ini mengatakan, aku akan memberikan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidup di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sambil saudara menyanyi. Saudara buat komitmen buat Tuhan. Buat komitmen. Aku punya komitmen karena Tuhan telah begitu baik kepadaku. Engkau memelihara hidupku, Engkau menjagaku selama ini. Nah, begitu saudara menyanyi, dengan apakah akan ku balas? Saudara naikkan doa kepada Tuhan. Aku akan melakukan ini Tuhan buat Engkau. Aku akan melakukan itu Tuhan buat Engkau. Begitulah caraku membalas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan, dengan apakah akan ku balas? Sampai saudara menaikkan komitmen saudara kepada Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Naikkan komitmen saudara. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pas. Sekali lagi, dengan apakah?
dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Saudara berdoa, katakan komitmenmu kepada Tuhan saat ini. Katakan apa yang hendak saudara lakukan buat Tuhan saat ini. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami tahu Allah pelihara hidup kami. Dengan demikian kami bisa fokus kepada pekerjaan Tuhan. Kami bisa fokus untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berdoa setiap komitmen yang anak-anak-Mu ambil. Tuhan ingatkan itu dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Semakin hari, bila mereka semakin menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk pelayanan di tempat ini. Berdoa supaya semakin banyak orang yang dijangkau, dimenangkan. Mereka yang tidak mengenal Allah, biarlah mereka mengenal Bapa, sehingga hidup mereka dipelihara oleh Tuhan melalui pelayanan di SPBF. Berdoa supaya setiap jemaat Tuhan bisa bertumbuh semakin hari, semakin percaya kepada Tuhan. Berkati Pak Ir dan keluarga, supaya mereka terus dapat diberi hikmat oleh Tuhan untuk dapat menjangkau sebanyak mungkin orang di tempat ini. Berkati para elders, Pak Tony, Bu Yani, Tuhan menolong mereka, supaya mereka terus sehati sepikir dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Bapak terima kasih. Berdoa supaya setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, Tuhan dengarkan itu. Seperti janji Tuhan, Tuhan pelihara hidup kami. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa supaya Taman Safari terus dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kebijakan-kebijakan yang diambil. Biarlah Tuhan turut campur tangan, sehingga kami bisa merasakan pemeliharaan Tuhan bagi seluruh keluarga besar Taman Safari. Kami berdoa Bapa, beri hikmat kepada anak-anak-Mu, Tony Sumampau dan keluarga, untuk dapat menjalankan perusahaan ini dengan baik, usaha ini dengan baik, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan berkati pelayanan di tempat ini. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, kepada orang-orang di rumahmu. Ceritakanlah kepada mereka bagaimana Tuhan mengasihi engkau. Tuhan bermurah hati kepadamu, dan sehingga mereka pun bisa memuliakan Tuhanmu. Kasih dari Allah Bapa, penyertaan dalam Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus, beserta dengan saudara, sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
Tuhan berkati.